Selasa 28 November 2023 jam 10 pagi kita akan datang ke Kemenkes. Kita akan minta datanya. Ayo diskusi. Yang mana yang benar? Tunjukin data kalian. Jangan cuma bernarasi monolog, pakai buzzer-buzzer, pakai influencer. Sayang influencernya tolol. Gogi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah kita melawan media guys. Ya, kalian masih ingat gue juga dulu pernah diginiin gitu waktu pandemi. Muka gue dikasih label hoax begini oleh media, ya. Nah ini hoax Profesor Richard Clapper, kondisi negara sedang genting, kita punya waktu hingga 1 Desember 21 November 2023. Profesor Richard dibilang hoax. Dibilang hoax. Kita baca dulu deh, kita baca nih. Nih, kalian percaya Profesor gini, berbohong itu kalau ada kepentingan, sayang. Kalau nggak ada kepentingannya ngapain bohong? Orang kalau mau nipu itu ngomongnya baik-baik tapi nipu. Dan itu kan udah terjadi, kalian udah ngalami pandemi kemarin. Kemenkes ngomongnya baik terus Kemenkes itu, tapi ternyata sarang mafia. APD aja dikorupsi. Nah jadi orang berbohong itu ada kepentingan. Nah kepentingannya Prof Richard ini apa? Nggak dapat untung. Justru kami menduga Kemenkes itulah yang berbohong, karena memang udah terbukti sarang mafia. Ada agenda apa di sini? Mereka memainkan kabar bahwa seolah-olah Profesor Richard hoax. Tailah. Gua udah nggak pakai akhlak ngomongin yang begini. Kita baca dulu ya. Di situ tuh ada tulisan ya, Profesor Richard Clapper, kondisi negara sedang genting, kita punya waktu hingga 1 Desember, itu dibilang hoax. Ya, di situ ada yang di blur sama dia ya. Tolong sebarkan WHO sebaran nyamuk di rekayasa genetika dengan berbagai alasan. Waktu kita cuma 1 sampai 1 Desember, mau dihabisi lagi kita dengan vaksin dan virus mereka. TNI dan polisi banyak yang belum tahu. Ini coba ayo diskusi sama Prof Richard lo. Aduh kalian nih ngomong-ngomong orang hoax. Kita baca dulu. Beredar unggahan di platform Twitter yang menarasikan bahwa tolong sebarkan WHO akan sebarkan nyamuk yang direkayasa genetika dengan berbagai alasan. Waktu kita cuma sampai 1 Desember, mau dihabisi lagi kita dengan vaksin dan virus mereka. TNI dan polisi banyak yang belum tahu. Ini kita lihat, ini dianggap hoaxnya di mana? Ya kita lihat nih. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, kata dia. Dilansir dari termbakhoax.id, pengajar dan peneliti Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Adi Utarini. Nih, Adi Utarini ini juga itu udah pernah ketemu sama Prof Richard, dan Prof Richard udah bilang iya. Ketemu, dan Prof Adi Utarini nggak bisa jawab. Dan kemarin Prof Richard waktu Zoom sama kita, itu ada tuh Profesor Michael Sapa gitu ya. Itu juga pengajar di UGM. Itu juga masih mempertanyakan, jadi yang mana hoax? Lu belum tahu faktanya, lu sendiri nuduh orang hoax. Pengajar dan peneliti Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Adi Utarini menyatakan bahwa bakteri Wolbachia ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi mampu membuat nyamuk tidak menularkan demam berdarah dari gigitannya. Udah sering dibahas itu, udah sering kita bahas. Iya, Wolbachianya alami.
Wolbachianya alami, nyamuknya alami. Tapi proses masuknya Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, itulah yang disebut rekayasa. Itulah proses, itulah injeksi itu yang disebut bionik, itu yang disebut rekayasa genetika, karena tidak dilakukan secara alamiah. Nih kita ini perang sama media guys, enggak, kita harus lawan ini. Kita nggak boleh diemin. Profesor Richard dengan gamblang, dan Profesor Richard nggak sendiri, ada Bu Siti Fadila, ada Dr. Kun, ada Profesor Michael, ada orang-orang hebat juga. Nanti kita lihat profilnya Prof. Richard ini siapa. Aduh, Wolbachia adalah bakteri yang dapat tumbuh alami pada serangga, terutama nyamuk, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Nah, berarti kan ini kan ngakuin bahwasannya Aedes aegypti nggak bisa ada Wolbachia di dalamnya. Kenapa dikasih? Itu yang dimaksud rekayasa. Yang nggak bisa jangan dipaksain bisa. Tolol, nggak kuat gue. Jadi dokter jangan tolol gitu. Lu jangan ngalang-ngalain apa yang udah Allah ciptakan. Kalau Allah udah bilang nggak bisa, jangan. Itu yang disebut rekayasa genetika. Tolol. Paham? Aduh. Bakteri Wolbachia dapat melumpuhkan virus dengue. Sehingga apabila ada nyamuk Aedes aegypti menghisap darah yang mengandung virus dengue akan resisten sehingga tidak menyebar ke dalam tubuh manusia. Selain efisien dan efektif, ia memastikan Wolbachia aman, gigitannya tidak akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Aduh. Kalian selalu bilang itu aman. Sementara teknologi ini sendiri belum teruji berapa tahun gitu. Coba keluarga lu gitu. Keluarga lu dulu. Itu Adi Utarini dulu. Keluarganya Kemenkes dulu. Semua anggota Kemenkes itu, pegawai Kemenkes. Mau nggak? Ini yang disebut rekayasa itu di situ, guys. Nah, mereka sendiri di sini mengakui bahwasannya Aedes aegypti itu tidak terinfeksi Wolbachia. Kenapa dipaksain? Kalian mau merusak keseimbangan ekosistem. Jangan merasa paling benar sendiri. Boleh kalian berpendapat Wolbachia baik. Biarkan orang berpendapat juga dengan pendapat ilmiah. Jangan dikit-dikit bilang hoax, dikit-dikit bilang hoax. Gue pernah dilabelin begini, tapi nggak dilaporin. Coba laporin, ayo laporin. Waktu pandemi gue juga digituin. Ada foto gue tuh, hoax. Babeldo, hoax. Ada, tapi mana? Kebenaran itu tidak takut argumentasi. Kalau ada ilmuwan lain yang mengatakan ini bahaya, ayo duduk. Ayo buktikan. Jangan cuma main label hoax begini. Profesor Richard ini bukan orang sembarangan juga. Nih, salah satu yang gue dapat. Beliau ini salah satu yang punya di Nisa Heritage, ITB, IRG, PISA. Itu banyak banget. Ada juga di Harvard. Itu apanya tuh? Beliau ini pengajar, beliau juga luar biasa gitu. Jangan lu main label hoax. Justru kami nggak percaya Kemenkes karena sudah terbukti sarang mafia. Ini kan kalian mengakui di berita ini bahwasanya Wolbachia itu bakteri alami, Aedes aegypti juga alami. Tapi Wolbachia itu tidak menginfeksi Aedes aegypti, nggak masuk di Aedes aegypti. Dia ada di serangga lain. Lah kenapa kalian paksain? Itu kan namanya rekayasa, tolol. Itu namanya rekayasa genetika. Karena alam tidak membolehkan, aturan alam. Nggak ada Wolbachia di Aedes aegypti. Kenapa kalian paksain? Itu namanya rekayasa, tolol. Gemes gue udah pakai tolol-tolol gue. Ya, terus mainnya ngomong hoax. Bapak kau hoax, iya. Lawan ini, kita akan lawan terus. Profesor Richard kami yakin benar. Justru kami tidak percaya Kemenkes. Kami tidak percaya Menkes. Kami tidak percaya Profesor Adi Utarini. Sama-sama profesor. Kami percaya Prof. Richard. Ayo rakyat. Ini bukan tentang agama ini. Ini kita sedang diacak-acak ini negara ini. Sama orang-orang yang punya kepentingan. Agendanya apa? Ini banyak sudah gue sebarin bukti-buktinya. Kita akan lawan ini. Nggak boleh mereka semena-mena. Dan ingat, Selasa besok kita akan datangi Kemenkes nih. Ya. Selasa 28 November 2023 jam 10 pagi kita akan datang ke Kemenkes. Kita akan minta datanya. Ayo diskusi. Yang mana yang benar?
Tunjukin data kalian. Jangan cuman bernarasi monolog, pakai buzzer-buzzer, pakai influencer. Sayang influencernya tolol. Udah begitu ngecap-ngecap orang hoax. Ngecap-ngecap orang hoax. Seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri kalian. Sampai jumpa di tanggal 28. Kita akan lawan terus ini narasi-narasi begini. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat guys, kita harus bersatu. Ini bukan masalah agama, bukan masalah partai politik. Ini persatuan spiritual sebagai manusia. Kita akan lawan ini nih. Nggak boleh. Stop penyebaran nyamuk wabahiyah. Kita akan lawan terus. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.